DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa dirinya terinfeksi COVID-19 hari ini. Para pegawai di Kompleks Balai Kota mengikuti tes usap massal. Selain menutup sejumlah gedung di Kompleks Balai Kota, penyemprotan disinfektan juga akan dilakukan selama 3 hari ke depan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sesuai dengan arahan gubernur. Tes usap massal ini dilakukan sebagai upaya tracing atau pelacakan kasus bagi para pegawai yang bekerja di Balai Kota. Gubernur Anies juga meminta agar gedung unit gubernur dan wakil gubernur ditutup sementara selama 3 hari sejak Selasa, Rabu, Kamis untuk dilakukan penyemprotan disinfektan. Saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap bekerja memimpin rapat secara daring sambil menjalani isolasi mandiri. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Abel Insani di Balai Kota DKI Jakarta. Abel, dalam tes usap massal di Balai Kota ini apakah ada kriteria khusus yang bisa mengikutinya atau bisa diikuti oleh seluruh pegawai Balai Kota? Ya, Radi, untuk kriteria ini harus para pegawai di Balai Kota yang memang melakukan kontak langsung dengan Gubernur Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di hari-hari sebelumnya seperti itu. Karena memang untuk tracing ini sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin. Namun untuk kemarin ini untuk para wartawan yang memang melakukan kontak langsung dengan Gubernur dan juga Wakil Gubernur. Dan untuk hari ini adalah tes swab gitu atau tes usap yang dilakukan kepada para staf atau pegawai Balai Kota yang memang melakukan kontak langsung dengan Wakil Gubernur dan juga Gubernur DKI Jakarta. Nantinya para pegawai yang telah melakukan tes swab ini harus segera pulang untuk melakukan isolasi mandiri di rumah hingga nantinya hasil dari tes pada hari ini keluar begitu. Namun memang untuk para pegawai yang melakukan tracing pada hari ini sekali lagi hanya untuk para pegawai yang memang melakukan kontak langsung dengan Gubernur dan juga Wakil Gubernur, sehingga memang untuk pegawai yang tidak terkena tracing ini masih masuk atau bekerja seperti biasanya, Radi. Ya, lalu Abel, terkait dengan penutupan Balai Kota, apakah seluruh gedung di Kompleks Balai Kota ini ditutup sementara? Bagaimana dengan gedung DPRD? Ya, Radi, apabila saya bisa menggambarkan bahwa memang untuk gedung Balai Kota sendiri ini tidak seluruhnya ditutup, namun memang ada gedung yang unit kantor dari Gubernur dan juga unit kantor dari Wakil Gubernur saja yang ditutup selama 3 hari dan memang sudah dimulai sejak hari Selasa, Rabu dan juga Kamis. Dan tentunya dari penutupan ini ada aturan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020. Pasal 9 ini menyatakan bahwa selama pembatasan sosial berskala besar, perusahaan harus membatasi sementara aktivitas bekerja di tempat kerja ataupun juga di kantor. Nah, pembatasan dilakukan dengan penghentian sementara aktivitas paling lama 3 hari apabila ada staf atau pegawai yang terpapar virus COVID-19. Dan mengapa di Balai Kota ini tidak seluruh pegawai ini masih bisa bekerja seperti itu, karena memang untuk gedung atau unit kantor Gubernur DKI Jakarta dan juga unit kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta ini terpisah dari gedung utama, sehingga mereka masih bisa melakukan aktivitas atau bekerja seperti biasanya. Dan gedung-gedung yang ditutup ini seperti saya yang katakan tadi, bahwa yang ditutup hanya dari kantor unit Gubernur dan juga unit Wakil Gubernur saja, sehingga untuk gedung DPRD dan juga gedung-gedung lainnya ini masih bisa diakses oleh staf atau pegawai dan juga masyarakat seperti itu. Dan tidak hanya itu, selain penutupan selama 3 hari, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengerahkan 150 petugas dan juga 110 petugas kebersihan dari Biro Umum dan juga ASD untuk melakukan penyemprotan desinfektan selama 3 hari berturut-turut ini. Kemarin sudah dilakukan pada hari Selasa ini pukul 4 sore dan nanti juga akan dilakukan kembali pukul 4 sore dan terakhir besok juga akan dilakukan kembali.
Namun sebenarnya penyemprotan ini juga diminta langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar ada penanggulangan serta ada penekanan dari angka yang nantinya mungkin akan bertambah di komplek Balai Kota sendiri. Dan penyemprotan desinfektan selama 3 hari ini nantinya akan dilakukan di seluruh komplek Balai Kota DKI Jakarta seperti itu. Meskipun penyemprotan ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, namun menurut dari Humas Balai Kota ini mengatakan bahwa sebenarnya tidak hanya 3 hari berturut-turut saja setelah dinyatakannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini terpapar COVID-19. Namun penyemprotan ini sebenarnya sudah dilakukan setiap seminggu sekali pada hari Jumat di wilayah Balai Kota sendiri, Radi. Ya, Abel, tentu masyarakat Jakarta juga ingin mengetahui kondisi terkini dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria. Sejauh ini bagaimana kondisinya, Abel? Untuk saat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini melakukan isolasi mandiri, maksud saya, di rumah dinas Gubernur begitu. Dan kesehatan beliau ini memang terus dipantau oleh tim medis yang tentunya ingin memastikan selalu kesehatan beliau dengan stabil seperti itu. Dan mengapa beliau melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Gubernur ini, karena beliau harus tetap bekerja dan memimpin rapat secara virtual atau secara daring, sehingga beliau melakukan isolasi mandiri di rumah dinas dan tentunya dipantau oleh tim medis untuk memastikan kesehatan beliau begitu tadi. Baik, Abel Insani, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. Terima kasih. Saudara, pasca Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19, kantor Gubernur dan Wakil Gubernur untuk sementara ditutup. Meski begitu, Anies menyebut pemerintahan tidak akan terganggu dan tetap berjalan karena akan terus bekerja dari rumah serta rapat secara virtual. Sesuai protokol kesehatan, kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kantor Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria ditutup sementara untuk mencegah penularan virus corona. Sedangkan gedung utama Balai Kota yang lokasinya berbeda dengan kantor Gubernur dan Wakil Gubernur tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Pasca terkonfirmasi positif COVID-19, Gubernur Anies menyebut akan menjalani isolasi mandiri di rumah dinas. Anies memastikan dirinya tetap bekerja dari rumah dan menjamin tetap berjalannya pemerintahan serta pengambilan keputusan. Saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan oleh tim medis. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Saya akan tetap bekerja dari rumah, bekerja secara virtual, memimpin rapat-rapat secara virtual. Kabar Anies positif COVID-19 hanya berselang 3 hari dari Wagub Ahmad Riza Patria yang juga terinfeksi virus corona. Wagub kini juga menjalani isolasi mandiri. Ahmad Riza Patria menyatakan dirinya tertular dari staf pribadi yang sebelumnya tertular dari klaster keluarga. Sebagai langkah pelacakan penularan COVID-19 di lingkungan Balai Kota Jakarta, pegawai Pemprov DKI Jakarta turut melakukan tes usap. Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran juga melakukan penyemprotan disinfektan di kompleks Balai Kota DKI Jakarta. Terinfeksinya Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik meminta Gedung G, tempat PNS Pemprov DKI berkantor, tidak ditutup, agar pelayanan bisa berjalan normal. Kan Balai Kota gedungnya ada 2, Blok G sama kantor Gubernur Blok B. Jadi kalau mau di lockdown ya kantor yang gedung Gubernur itu. Gubernur Wagub kan di situ, Blok G kan enggak. Gitu. Kalau mau di lockdown yang itu, yang kantor Gubernur. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengapresiasi tindakan Gubernur Anies dan sejumlah tokoh yang mau mempublikasikan hasil tes usap COVID-19 diri mereka. Muldoko menyebut ada tanggung jawab moral dan sosial bagi setiap warga dalam menghadapi pandemi. Oleh Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI dan juga Pak Agil Siraj, sebuah responsibilitas yang sangat tinggi. Kami saat ini begini, akhirnya semuanya aware. Nah, itu yang sebenarnya yang diinginkan seperti itu.
Akhirnya nanti akan kita lihat tracingnya. Siapa yang pernah, jam berapa, kemudian berapa orang, dan seterusnya, nanti akan memudahkan petugas untuk melakukan tracing. Sebenarnya intinya ada di situ. Pandemi COVID-19 saat ini masih jauh dari kata usai. Berdasarkan data pemantauan yang dirilis corona.jakarta.go.id hingga 1 Desember 2020, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jakarta berjumlah 137.919 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 2.689. Tim Liputan, Kompas TV.